Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, saya sedang bersama Abah Darif, salah satu pengasuh pesantren di pesantren Banyulana. Beliau generasi kedua kan ya? Ya. Dan kebetulan saya dulu mengenal ayahnya. Salah satu kiai di Ciamis yang mengembangkan pesantren berbasis agrobisnis, dan sekarang generasi kedua Abah Darifnya lebih modern, tidak tradisional. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Sufi, ini bedanya ayahnya dengan anaknya ya. Pada hari ini beliau sudah lebih modern, ada greenhouse, bahkan juga sudah mulai membuat produksi Pupuk dan nutrisi. dan nutrisi. Kita akan bincang-bincang nih ya. Di balik semua produk ini pasti ada gagasan besar yang melatar belakangi semua ini. Bah, bisa dijelaskan Bah gimana ini? Tafakurnya berapa? 40 hari biasanya kan di pesantren. Lebih kayaknya nih. Gimana Bah? Jadi proses sebelum hari ini pasti panjang ini kan. Bisa diungkap nih supaya menginspirasi pesantren yang lain. Silakan Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau tadi Akang sampaikan ya, mengenal ayahanda dulu seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan beliau dan cita-cita beliau. Luar biasa. Memang semenjak zaman ayahanda pun dulu kita sudah mulai ke organik gitu kan. Betul, organik. Nah, dan waktu itu memang bukan asal-asalan ya sebetulnya. Karena memang seiring berjalannya waktu, terus informasi bertambah, terus dikaji begitu. Memang hari ini yang menjadi kendala umum di petani itu adalah masalah pupuk. Masalah pupuk. Dan ternyata subhanallah, Quran itu sudah memberikan semuanya, pembelajaran, semua ilmunya sudah ada di sana. Tinggal ya kita mampu menggalinya saja. Bagaimana Allah mengatakan air hujan yang turun ke bumi, kemudian tumbuhlah tanam-tanaman begitu kan, dengan suburnya, bahwa semuanya sudah tersistem dengan baik. Nah, ketika ekosistem ini harmoni lah, maka sebetulnya tanpa campur tangan manusia pun itu luar biasa. Ya, kita mentafakuri di hutan atau di gunung, nggak ada orang yang naburin pupuk, tapi kenapa pohonnya bisa tumbuh bagus, subur begitu, tanahnya subur. Nah, ditafakuri ada apa di sini. Ya, walaupun tetap kita kembali kepada Sang Khalik bahwa Dialah yang maha menjadikan segalanya. Tetapi ya kita menggali prosesnya seperti apa, jadi kan prosesnya seperti apa, supaya kita paham bahwa ternyata di sana banyak sekali peranan makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh kita. Yang namanya mikroba, yang namanya jamur, yang mereka mengurai bahan-bahan organik, ada daun, ada ranting, yang kemudian lapuk, kemudian dia terurai dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah itu, maka dari sana terus dipelajari, walaupun istilahnya kita yang namanya di pesantren kan nggak ada laboratorium lah gitu kan, kita nggak ngerti ini jenis bakterinya apa, ini jenis jamurnya apa, tapi ya begitulah, ketika ada istilah yang namanya hidayah itu kan, ya, betul. Ada dua contoh. Yang pertama, hidayah itu kan petunjuk. Ya, betul. Ada orang nanya, ini saya mau ke alamat ini, ada orang bilang, oh jalannya lurus, nanti belok kiri, belok kanan, nyampe lah ke sana. Pertama seperti itu hidayah. Ada yang kedua, kita nanya alamat, ini tahu rumah ini enggak? Oh kebetulan, saya tahu, saya juga mau ke sana, kita antar. Jadi ada yang diantar langsung, nih ini gitu kan? Ada yang memang harus nyari dulu, ini petunjuknya ini, petunjuknya ini. Dan subhanallah, saya hanya berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan saya untuk kemudian bisa mengembangkan ini.
Dan saya ketemulah dengan profesor di Jogja, Profesor Hari waktu itu, dan ternyata nyambung. Maka ada beberapa formula yang beliau berikan dan diamanatkan ini wakaf untuk umat. Luar biasa. Gitu, wakaf untuk umat. Artinya ilmu ini jangan disembunyikan, sampaikan kepada mereka. Jadi saya buat ini bukan untuk komersil. Di sini tertera hanya untuk kalangan sendiri, gitu kan? Hanya untuk kalangan sendiri. Saya juga nggak ngerti ini kandungannya apa. Kalau orang nanya itu apa sih kandungannya, jenis mikrobanya apa saja, saya juga nggak ngerti, nggak paham. Tapi saya sudah membuktikan, gitu kan? Saya gunakan ini luar biasa, gitu aja. Jadi kenapa dikemas seperti ini? Kadang orang hari ini kan melihat casing, melihat tampilan. Kalau pakai misalnya botol air mineral atau pakai kemasannya yang tidak seperti ini kan, orang kadang-kadang untuk percaya itu sulit ya gitu. Nah, jadi dikemas seperti ini, dan ini kalaupun ada istilahnya bukan beli ya, paling saya untuk ganti biaya produksi saja untuk supaya bisa berkesinambungan saya produksi. Silakan pakai, coba nanti hasilnya gimana. Kalau bagus, mau murah bikin sendiri, saya kasih ilmunya. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Ya baik, sahabat Sufi, ini wakaf ya. Ini wakaf, tapi Anda harus ya saling-saling bantu biaya produksinya. Jadi agak lama ya Bah ya, perjalanan mencapai hari ini tuh lama sekali. Lumayan panjang. Oke Bah, supaya menginspirasi kiai-kiai muda yang di luar sana, mungkin bisa disampaikan Bah untuk kiai-kiai yang masih sekarang mencari jalan ya. Oke, silakan Bah. Yang namanya manusia hidup pasti butuh makan. Selama manusia hidup pasti butuh makan. Yang harus kita pikirkan hari ini, karena Allah juga memerintahkan kita makan makanan yang halal dan thayyib. Oke, urusan halal kita sangat-sangat protektif. Tetapi urusan thayyib hari ini, makanan itu sangat sulit untuk mencari yang thayyib. Nah, artinya ketika kita berupaya makan makanan yang thayyib, tidak mengandung zat kimia, ya, baik itu pengawet, perasa, penyedap rasa, pewarna dan lain sebagainya. Ya kita harus mulai dengan mengolahnya sendiri. Padi yang kita makan, nasi yang kita makan, padinya apakah sudah terbebas dari residu kimia atau tidak? Karena kalau yang kita makan tidak halal, itu akan berdampak kepada psikologis kita. Kalau makanan yang kita makan tidak thayyib, itu akan berdampak kepada fisik kita. Ya muncullah sekarang penyakit diabetes, stroke, macam-macam. Itu karena makanan yang kita konsumsi tidak thayyib. So artinya bahwa peluang bagi kita semua, terutama para asatid, ya, supaya ini juga adalah bagian dakwah kita kepada masyarakat. Bagaimana mereka, karena ini perintah Allah, kulu wasrobu halalan thayyiban, makan minum yang halal dan thayyib. Jadi ketika kita makan yang halal, makan yang thayyib, artinya kita melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi dakwah kita bukan hanya sekedar menyeru kebaikan, tapi kita juga harus memulai dengan kebaikan itu. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, di sini terbuka bagi siapapun yang yuk kita sharing sama-sama untuk belajar atau bergerak untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan bangsa, supaya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu aja. Oke, sahabat Sufi, demikian bincang-bincang kita dengan Abah Darip, salah satu pesantren yang mengembangkan agrobisnis dalam segala bidang. Disebutnya agrobisnis sagala. Agro sagala. Oke, sahabat Sufi, bagi Anda yang ingin belajar bagaimana memulai membangun pesantren menggunakan konsep agrobisnis, silahkan Abah Darip terbuka, sharing, belajar bersama dan sebagainya. Oke, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.